Dulu di awal rumah tangga, pagi-pagi ceplok endog, sore-sore endog ceplok, bolak-balik. Untung situ terciak-ciakan, rupanya dia nyobain sendiri. Sudah gitu, dia sadar sendiri kan nggak enaknya. Udah saya mah bilang enak aja, tanpa harus merendahkan dia. Alhamdulillah sekarang masakan dia sudah bisa bikin gulai kambing non kolesterol. Kumaha eta gulai nasa mangkok ageng, kambingna dituntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, sebelum saya mulai ini saya kasih tahu ya. Suatu saat ada dua orang mendengarkan saya ceramah. Kemudian setelah pulang mereka diskusi. Ternyata pemahaman mereka berdua beda. Kenapa beda? Karena yang satu khusyuk mendengar, yang satu diganggu oleh tetangganya ngobrol. Akibatnya salah paham kan gitu ya. Karena itu kalau salah paham, salahkan tetangga yang ngajak ngobrol. Itu satu itu. Yang kedua, ya ada orang yang ketiganya lagi salah paham juga karena dia anteng dengan handphonenya gitu kan. Jadi mending disimpan deh handphone, kan tujuan kita kesini mau ini, tos tidak ada kegiatan lain. Hadirin, sering sekali kita menganggap bahwa Isra Mi'raj adalah hanya untuk tiasa digeser bu supados ieu kapal dia itu supaya ini maju deh ke sebelah sini sebagai perintah untuk melaksanakan sholat saja. Mangga dia nyangeyeng masjidnya soalnya. Padahal di dalamnya banyak sekali pelajaran bagaimana Rasulullah merasa sedih saat ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim. Kemudian sangat sedih saat ditinggal oleh paman yang membelanya dari sejak kecil, Abu Thalib. Sedihnya ditinggal oleh anaknya karena bangsa Arab saat itu yang namanya anak laki-laki itu andalan ya. Orang yang tidak punya anak laki-laki dianggap tidak punya keturunan. Sekarang juga banyak yang seperti itu. Suami yang tidak punya anak laki-laki jadikan alasan untuk nikah lagi karena pengen punya anak laki-laki. Iya kan? Ayeuna bukan modus jahiliyah. Itu. Ya, jadi dan pamannya begitu sedih Rasulullah ditinggal pamannya karena pamannya begitu mencintainya dan tidak sempat masuk Islam karena satu hal, malu oleh saudara-saudaranya. Jadi tidak seperti banyak teman-teman kita, saudara kita yang tidak mau menutup aurat karena malu oleh teman-temannya sama itu. Persis seperti itu. Kalau ini urusannya dia tidak mau masuk Islam karena malu oleh saudara-saudaranya. Yang ketiga, sedih saat Khadijah meninggal istri yang dicintainya. Tidak berlebihan, tapi pasti. Konon kabarnya Khadijah yang kita tahu jarak usianya dengan Rasul bedanya 15 tahun cenanya. Ada juga pendapat ulama yang menyatakan jarak Khadijah dengan Rasul 5 tahun. Ada juga yang 2 tahun lebih tua Khadijah daripada Rasulullah. Artinya perbedaan usia ini tidak penting. Yang jelas Khadijah adalah istri yang sangat paham terhadap apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau kita kan sangat ingin difahami oleh suami kan itu. Beda pisan. Beda pisan. Pokoknya mah banyak sekali istri yang ingin difahami oleh suaminya. Khadijah sebaliknya sangat memahami suaminya. Bahkan
Sedih dia kalau tidak faham kepada suaminya. Ini luar biasa ini. Sekarang kan, aduh, perempuan zaman sekarang ada pembicaraan di kalangan bapak-bapak, geus lah teu ngobrol jeung pamajikan mah rudet kitu tah. Iya. Liur cenah kitu. Da kabeh bener si eta mah geus. Jadi teu sadayana ya. Khadijah henteu Khadijah. Gitu. Nah ini kemudian luar biasa, Khadijah itu bukan tipe istri yang nervous ya, yang mudah kaget. Ketika Rasulullah Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, beliau kaget sekaget-kagetnya karena bertemu dengan Jibril, kemudian lari pontang-panting ke rumahnya dan meminta kepada istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Khadijah tidak banyak bertanya, disimutan heula. Setelah disimutan, ditentramkan dulu. Setelah tentram, baru ditanya, ada apa? Kalau di sini kan sekarang kita nanya dulu, heula aya naon itu disimutan. Nu bener atuh itu aya naon? Itu makin sangat letih ya. Tapi Rasulullah ditentramkan, disejukkan, baru ditanya. Itu Khadijah. Bahkan Khadijah konon kabarnya dari versi Syiah mengatakan bahwa Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau berjuang dan menyeberangi sungai, kalau engkau dan para sahabat tidak menemukan kayu, jadikan tulang belulangku sebagai jembatannya. Itu kan luar biasa. Iya kan? Artinya apa? Artinya betul-betul Khadijah pribadi yang sangat mengagumkan. Wajar kalau pada saat Khadijah meninggal, Rasulullah sangat sedih. Sangat sedih sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Khuz, tahun kesedihan. Galaunya hampir 1 tahun, sedihnya hampir 1 tahun. Kalau suami kan sekarang istri meninggal teh sedihnya paling 2 hari. Malah nyebut alhamdulillah pas maut teh. Alhamdulillah si cerewet maut gitu kan. Gitu. Sekarang Khadijah tidak seperti itu, betul-betul galau Rasulullah. Kemudian di tengah itu tidak ada yang bisa mengobati dan menenteramkan Rasul kecuali Allah utus Jibril untuk membawa Rasul ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa itu alladzi barokna haulahu. Jadi betul-betul di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini penuh dengan berkah. Buktinya Bani Israel tidak akan pernah berhenti membuli umat Islam sampai umat Islam ikut mereka. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi, juga tidak orang Nasrani kepada kita muslimin sampai kita ikut mereka. Kenapa? Karena mereka ingin membangun lagi Yahudi Raya. Yahudi Raya itu dari Israel sekarang, yang kata mereka ada negara Israel tuh, sampai Yaman. Dari Mekah itu sampai Afghanistan, itu Israel Raya. Jahatnya, jahat sekali. Dan kita semua sudah ikut mereka, hampir semua. Buktinya apa? Pilkada kita kalah. Itu aja. Kunaonnya di Jawa Barat kok yang menangnya yang gitu kan. Punten, saya tidak mendukung atau menolak. Hanya ini menjadi ukuran. Pemimpin yang rajin nyembah kepada selain Allah dipilih. Akibatnya saya melihat, sholat subuh hanya 2-3 saf saja kan itu. 2 saf teh imam jeung makmum. 3 saf teh imam, makmum, imam, muazin dan makmum di belakang. 3 ngajajar, 3-an. Sedikit sekali. Terus lagi ukuran sederhana kenapa kita muslimin kalah. Kita terjebak ke dalam bahasa cinta lagu-lagu. Bagaimana kesetiaan sehingga seorang wanita ketika di madu nyeri hati. Padahal kan jang naon nyeri hati di madu atuh. Udah aja suami mah bagi-bagi kan itu ya. Tuh kan. Ini gini. Saya pergi ke Garut pakai sepeda sendiri. Capek tuh. Capek.
Kemudian pergi lagi ke Garut pakai sepeda 100 sepeda capek tuh. Semangat kan itu ya. Kalau se-RW yang di Madu itu 1 orang, cangkel itu kemana-mana curhat dia. Tapi kalau se-RW semuanya nyandung, insya Allah damai. Wah, bahkan ketika ngumpul begini di masjid, dia tidak akan ada curhat lagi. Yang ada sharing. Non. Ya, senasi. Yang ada sharing, bukan tidak akan ada lagi sakit hati. Bahkan pada saat sharing dia akan bicara sama temannya. Kumaha nu maneh kan gitunya. Kumaha nu maneh ih sian urang gelo kan gitu. Mungkin bahasanya juga beda. Kenapa? Sharing. Kalau sendiri nyeri hati, kita memahaminya kita sendiri yang kecewa. Padahal mun raramean moal. Nah itu, jadi ada kondisi kita dibuat oleh Bani Israel bagaimana kita menolak ayat itu. Atau yang lain misalnya ulang tahun. Suatu saat saya pergi ke rumah sakit jiwa. Ada sekelompok orang sakit jiwa ngegali tanah. Sudah ngegali tanah dikomandoi oleh komandannya. Sudah menggali tanah, mereka menanam stek singkong, terus keprok. Terus mundur. Setelah mundur kata komandan maju, terus ditendang lagi itu stek singkong teh, terus keprok deui. Gelo, saya bilang gitu kan, udah. Terus saya lihat yang ulang tahun, hurungkeun lilin keprok, terus ditiup deui keprok, gelo tuh sih, kan gitu ya. Jadi ya Allah, kita sudah meniru mereka. Kemudian Bani Israel hidupnya kasrotas soal, banyak syarat. Bani Israel itu banyak syarat. Palestina memberikan syarat 10 syarat, Bani Israel memberikan 100 syarat untuk bisa gencatan senjata. Apa kata orang Palestina dari sana 100, di sini 10? Tampolong kaleng belut di talian, kan gitu. Tong ngomong gandeng gelut sekalian gitu. Itu kata orang Palestina, kasrotas soal. Sekarang banyak wanita-wanita yang mencari jodoh dengan syarat sabreg. Pokoknya saya pengen punya suami jangkung, galing, bodas, geus haji, pemain basket, orang Garut, kasep, Sundana alus, bahasa Indonesia alus, pinter bahasa Prancis. Liar tuh? Liar. Nges, syarat seorang suami mangan hiji dah. Apa coba? Soleh syarat ke-6. Laki-laki syarat kedua. Tanggung jawab ke-5. 1 syarat yang utamanya mah hirup. Sok kawin jeung nu maot. Iya kan? Artinya apa? Artinya kita sudah ketularan mereka memberikan syarat yang banyak. Sok kalau kita masih gadis nih, kalau kita masih gadis, calon suami kita pemuda soleh pisan, kasep, pekerjaan pas-pasan. Tiba-tiba datang anak menteri melamar kita juga, rada soleh, kasep, penghasilan jelas. Cik milih mana? Anak menteri atau anak padalarang? Kita milih materialisme. Mirip. Mereka memberikan syarat yang sangat banyak, dan itu terjadi. Sudah menular pada kita. Kita sudah ikut millatahum. Kita sudah ikut millah ajaran mereka tanpa kita sadari. Iya kan? Seperti itu. Sekarang gini aja lah. Di antara kita ada yang punya, semua punya handphone ya. Siapa yang paling bangga dengan handphonenya? Yang pakai Infinix, yang pakai Oppo, yang pakai Xiaomi, yang pakai Samsung, yang pakai iPhone. Pokoknya pakai naon cik merek aja. Yang kenapa? Sudah dibuat, padahal iPhone teh sumpah tengeunaheun. Aslinya tidak merdeka gitu ya, makanya tuh dibatasi oleh syarat-syarat dari sana. Sampai akhirnya Prabowo memberikan syarat juga, boleh iPhone 16 masuk Indonesia asal buka semua aplikasinya. Itu. Padahal apa enaknya, apa bagusnya gitu kan. Saya juga sama istri, anak-anak semua pakai itu. Terus naon itu maksudnya? Nggak ada masalah sih, hanya ternyata begitulah cara mereka membangun image luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin Los Angeles ya terbakar
satu wilayah yang sangat besar memberikan pajak kepada negara Amerika dibakar habis oleh Allah, yang luasnya sama dengan luas Gaza, 360.000 kilometer persegi. Itu luar biasa itu. Nah hadirin, sudah jadi itu penuh berkahnya Mekah Al-Aqsa. Kemudian banyak pertanyaan para ulama. Apa pertanyaan para ulama? Nabi Muhammad itu berangkat ke Isra Mi'rajnya tuh dengan fisiknya atau ruhnya saja, kan gitu ya? Jawaban saya, mau dengan fisiknya, mau ruhnya saja, mau dengan keluarganya se-RW, buat Allah gampang. Betul tidak? Sudah tidak perlu dibahas. Itu tuh sengaja dibahaskan oleh Bani Israel supaya kita bertengkar dalam urusan sederhana itu. Dan kita tahu Bani Israel itu pembohongnya luar biasa. Makhluk yang sangat pengecut itu Israel. Selalu saja kalau melakukan peperangan, dia menggunakan tangan orang lain, ya kan? Tidak pernah perang sendiri. Sekarang di Gaza, siapa yang turun? Itu orang Amerika dan Eropa yang turun berperang di sana, bukan Bani Israelnya. Pengecut mereka. Dan saya bersyukur Nabi Muhammad diturunkan di Arab, karena orang Arab itu dermawan. Dermawan orang Arab itu dari zaman baheula. Kemudian orang Arab itu jujur. Orang Arab itu istiqomah, konsisten. Ya, orang Arab itu menepati janji dan pemberani, itu orang Arab. Orang Arab pemberani. Jadi untung Muhammad diturunkan, dihadirkan dari Arab. Jadi masya Allah. Apa? Itu kebersyukuran. Bani Israel itu kata saking pengecutnya, Bani Israel itu berperang di balik-balik batu dan balik-balik dinding benteng. Sekarang juga pakai tank, pakai apa? Anak Palestina, perempuan kecil, paling 4-5 tahun lah, bawa bom, naik ke tank yang sedang parkir, dimasukin ke dalam, bom, habis semua itu. Berani orang Arab itu. Dan Bani Israel cemburu dari sejak awal, cemburunya. Dan apa yang sekarang dirusak oleh Bani Israel? Rumah tangga. Rumah tangga umat Islam. Punya anak 2 saja. Bahaya tuh. Bahaya itu. Kalau anak saya 2, saya telepon, "Dek di mana?" Pada Larang. "Kakak di mana?" "Aku di Cicaheum." "Oh, jauh." "Oh, berarti alun-alun aman." Kan itu selingkuh. Gara-gara anak 2. Coba mun anaknya 12, gampang tuh selingkuhna. Hah? Gampang tuh. Dia akan sibuk cari nafkah dan tidak ada waktu untuk begitu, bener tuh? Tapi kalau anak 2 cari nafkah asal terpenuhi beres, sisanya buat yang lain, kan gitu. Jangan dipikir bahagia punya anak 2 meskipun 2 nana saroleh. Rasulullah mending punya anak 2 nana saroleh, mending punya anak 20-an nana saroleh. 20 jelas. Kan kalau anak 12 makan, saya mau selingkuh teh. Cek si bungsu, "Kakak pertama, ada apa, Dek?" "Ini aku lihat si papa sama tante itu lagi ngopi duaan." "Di mana?" "Di kafe anu." "Kasih tahu kakak kedua, bawa bekal bedog." "Kasih tahu." Kakak ketiga bekal spanduk. Kasih tahu semua. Titik kumpul gerbang tol pada Larang. Oh. Ngabring mereka demo 12 orang. Bapaknya dengan si tante itu sedang duaan ngobrol. Tiba-tiba datang 12 anaknya bawa spanduk, beri ayat tulisan, "Balikeun bapak aing ka imah." Rudet tuh. Itu berat. Punya anak 12 lebih aman daripada anaknya hanya 2. Itu dari sisi anak ya. Belum lagi dari sisi hedonitas. Suka buka TikTok, suka masukin keranjang, klik masuk keranjang ya, tapi tidak dibeli, diantepkeun we. Paling tidak mata kita terhibur oleh iklan itu, seolah-olah
Odol itu hanya Pepsodent yang bagus, hanya buatan Unilever yang bagus, padahal banyak odol yang lain ya. Kenapa kita membelinya? Seolah-olah sabun cuci itu Rinso saja yang bagus, yang buatan Unilever, padahal itu bagus karena iklan saja. Mereka sukses merubah mindset kita sampai akhirnya kita semua lebih cinta dunia daripada kematian. Ujungnya diancam duniawi, rudet ya kan? Baru aja diancam duniawi, liar kita. Masya Allah. Seperti apa sih ancaman duniawi? Ancaman duniawi itu seperti suami bilang, saya nih kalau nggak kerja kamu mau makan apa? Padahal itu melanggar Rabbun Nas, Allah yang merawat manusia, bukan suami. Buktinya banyak istri yang suaminya meninggal dia langsung lebih makmur, ya, dah kawin jeung du beunghar. Iya, banyak yang seperti itu, banyak. Ini ancaman sampai istri teh pasrah karena takut tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, padahal yang memberi nafkah itu Allah. Dan kepada suami kita hanya bisa beramal soleh saja. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkannya. Udah. Sampai di Aqsa Rasulullah pergi ke Sidratil Muntaha. Sampai di Sidratil Muntaha ada cerita di WhatsApp kita bagaimana Rasulullah ngobrol dengan Allah, ya kan? Ada cerita itu. Eta dongeng ti mana? Bagaimana Rasulullah ngobrol dengan Allah? Nabi Musa saja melihat cahaya Allah langsung pingsan. Iya ngobrol jeung Allah mungkin gitu? Enggak lah. Sampai di Sidratil Muntaha Rasulullah mendengar geratan pena grek 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 grek. Langsung Rasulullah faham itu perintah sholat. Setelah sampai di Sidratil Muntaha, galaunya Muhammad Rasulullah hilang seketika karena rasa kagum kepada Allah menghapus semua cinta yang ada di dunia. Itu indahnya surga yang Rasulullah lihat, menghapus semua kesulitan yang ada di dunia. Cik walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan akhirat itu, kebaikan akhirat itu lebih baik daripada di dunia ini. Hebat gak surga? Halo, serius ya? Hebat tuh surga? Hebat. Pilih mana? Meninggal sore ini dijamin masuk surga, atau meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga? Sudah? Tenang naon, nggak apa-apa. Oke, kita ganti, asal masuk surga 10 tahun lagi nggak apa-apa. Kita ganti kata mautnya. Mending dapat uang 100 juta hari ini, mending 10 tahun lagi. Ari kana duit ya, gitu. Iya kan? Aduh ya Allah. Ari kana duit. Artinya di benak kita uang lebih mulia, lebih hebat daripada surga. Buat saya sudah tidak akan mencari nafkah buat minggu depan, buat bulan depan, enggak. Karena saya tidak yakin lusa masih hidup apa enggak itu. Atau saya ngegeleyeun sekarang. Hidup saya makan wae aya tuang teu nya atos kan itu. Sederhana sekali. Semakin disederhanakan hidup, semakin tidak butuh uang, semakin tenang hidup kita. Sebab anu ngaririweuh teh uang. Kenapa menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang memiliki kualitas bagus? Tujuannya sederhana, supaya masa depannya bagus kan itu. Anak saya sekolahnya kebetulan SD di dekat rumah, SD Impres saja yang wah caludih bukan nama. Iya. Terus masuk pesantren pun itu mahal-mahal, enggak caludi juga. Alhamdulillah sekarang anak saya hararebat we. Dua-duanya mengajar di kampus, dosen mereka. Terus dua-duanya jadi ustad. Anak saya kebetulan dua, saya pengen banyak. 07 tahun setelah melahirkan, yang pertama 0 lagi 5 tahun. Akibatnya apa? Karena saya pengen punya anak banyak, saya bikin sekolah gratis. Semua santri saya, anak saya itu. Karena pengen banyak punya anak. Istri satu saja. Kenapa istri saya satu? Dulu mah pengen, saya pengen. Hanya dipikir-pikir ya. Begini. Kan kalau kilir itu wajib tuh.
ke yang pertama, ke yang kedua wajib tuh? Wajib. Saya khawatir makin hari makin tua, makin hari makin, sekarang saya masih bisa burber, Bandung pada larang gampang lah. Nanti udah tua kalau panjang umur kilir tetap wajib tuh. Cicing orang tena pager. Abah kenan hayang kilir. Liar tuh. Terus awan nu nganterkeun dosa tuh. Saya nggak mau jadi dosa seperti itu. Ya sudah, satu sajalah gitu kan. Satu dipoles, diherang-herang gitu. Dan satu hal ini supaya istri awet cantik versi saya. Satu, jangan disuruh istri meminta qanaah. Cukup puas dengan yang ada. Bagaimana sebagai suami saya harus memperlakukannya? Saya selalu memberi sebelum dia meminta. Umi, bapak pergi ya, kalau ada butuh apa-apa tuh meja 20 juta pakai weh. Gitu. Lalaki. Udah beres. Hah? Nah, eta model gitunya. Terus yang pertama, yang kedua nih. Kan sekali minta rudet, dua kali minta rudet, sering minta pabelit eta. Yang kedua, saya tidak mau istri saya jadi ahli neraka, dia harus jadi ahli surga. Caranya, dia tidak perlu taat kepada saya. Padahal kan wajib ya suami istri taat pada suami. Saya tidak ingin istri saya taat pada saya. Caranya, saya sudah 41 tahun berumah tangga, tidak pernah memerintah. Cik panyenakeun sapatu, eta kunci ka dieu keun, pangnutupkeun pantok, nggak pernah. Saya kerjakan semuanya sendiri. Akhirnya istri saya inisiatif membantu kan itu. Terus yang ketiga, cara supaya istri tetap cantik, berikan dana busana. Artinya dana khusus dia beli baju kumahadinya, rek jas hujan, rek naon kumahadi. Iya. Suganwe tidurna pakai jas hujan kan. Asa tidur di perjalanan gitu. Jadi udah dibuat merdeka saja. Terus yang cukup penting di modalan ya. Udah bagaimana ibu hayang pamajikan gulis modalan henteu pan teh beres. Umi 5 juta skincare. Tahu iya 5 juta di pedicure manicure. Umi kamari bapak ningali Umi main badminton, kenapa yang nyangkutnya bukan kok ngadon beteung? Tah ieu 60 juta beresan ulah dirempel, beres teu? Beres itu. Jadi di modalan ieu mah hoyong geulis di modalan teu nya curang atuh. Pas giliran cari yang geulis yang lain udah yang di rumah dibikin cantik gitu kan. Seperti itu. Nah, itu dirusak oleh Bani Israel, rumah tangga muslimin. Akhirnya kita banyak memikirkan bagaimana kita ingin punya suami seperti artis Korea karena kita K-pop ya. Betul-betul suka drama Korea. Naon sih sok gerpik. Saya pernah mengamati itu dengan teman-teman. Itu drama Korea bolak-balik kitu deui dongeng nate eueuh deui. Bener kan eueuh gawe? Jeung urang teh nonton asli eueuh gawe. Kitu deui. Bagaimana orang dibully menit rame pisan gitu. Nah, kita akhirnya membandingkan suami kita yang orang Cikalong dengan Korea beda tuh. Bener tuh. Beda warna. Sudah, jangan sampai mata kita terusakkan oleh propaganda mereka yang akhirnya kita tidak mampu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Sampai di Sidratil Muntaha mendapatkan perintah sholat, Rasulullah turun dan pulang ke mana? Ke Indonesia, ke rumahnya. Pada saat mendapatkan perintah sholat yang pertama berapa kali? 50 kali sehari semalam. Siapa yang membela umat Islam? Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Kata Nabi Musa, jangan 50 kali umatmu tidak akan sanggup. Jadi berapa tuh? Udah minta lagi ke Allah pengurangan, pergi lagi. Turun berapa kali sekarang? 25 kali sehari semalam. Mual bisa, balik lagi minta diskon lagi kepada Allah, balik lagi. Turun lagi. Kata Nabi Isa, tadi Musa 2 kali,
Kata Nabi Isa, sekarang berapa? 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Isa? Jangan, umat kamu nggak akan sanggup. Udah malu, turun. Akhirnya 5 kali sehari semalam kita mendapatkan perintah sholat. Padahal sudah diwanti-wanti oleh Nabi Isa, jangan 5 kali, nggak akan sanggup. Tapi bersyukur 5 kali. Akibatnya secara psikis, secara psikis kita bisa ditentramkan oleh sholat. Di perhentian sholat kita setiap hari 5 kali. Rudet-rudet sholat duhur, rudet lagi sholat asar, pusing lagi sholat maghrib, liur lagi sholat isya, terus tidur, ada tahajud, terus nanti sholat subuh. Luar biasa. Untung kita punya perhentian yang pas 5 kali sehari semalam dengan jarak yang pas antara subuh dan duhur sekian jam, duhur dengan asar sekian jam, asar dengan maghrib sekian jam. Itu pas sekali waktunya. Luar biasa. Jadi kalau galau-galau, Rasulullah pada saat galau dibawa ke Sidratil Muntaha. Kita pada saat galau agungkan Allah melalui sholat. Azan. Azan itu panggilan apa? Panggilan sholat. Kenapa panggilan sholat jeung atul tonggong deh? Jadi cing cirining ya, manusia teh butuh orang lain ya. Mun atul tonggong kan heuh hese cik panggar. Ya. Rasulullah galau langsung sholat, datang ke Sidratil Muntaha. Kita kalau galau agungkan Allah. Azan panggilan sholat. Kenapa panggilan sholat harus pakai kalimat Allahu Akbar pada awalnya? Kenapa tidak langsung hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat? Kenapa tidak langsung hayu orang sholat, sholat? Kenapa tidak langsung gitu? Kenapa ada kalimat Allahu Akbar? Ternyata Masya Allah, ada kalimat hayya 'alas sholat itu ternyata karena kita harus mengagungkan Allah. Sedang rapat Allahu Akbar, oh tidak, rapat tidak penting, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih penting dari sujud kepada Allah yang Maha Besar. Sedang masak pareuman heula teu nanaon gagal ge, Allah yang Maha Besar lebih penting. Patah hati, oh tidak, Allah Maha Besar lebih penting. Ada pas jam 11:30 ada kabar suami nikah lagi, pas adzan, oh suami nomor sekian, Allah Maha Besar. Beres. Dunia sholat luar biasa, azan aja panggilannya Allah Maha Besar. Jadi diingatkan dulu kita Allah Maha Besar. Karena Allah Maha Besar punten, karena Allah Maha Besar punten, ada nggak alasan kita marah sama anak? Cik, apa yang membuat kita marah sama anak? Ya kunaon kesal teh? Ya? Susah diatur. Bersyukurlah buat ibu yang anaknya susah diatur. Ciri anak ibu kreatif dan punya imajinasi yang sangat luas, betul? Saya bahagia sekali dulu waktu anak saya kecil. Kalau saya datang ke rumah teh acak-acakan, saya bahagia. Cing cirining anak saya kreatif, betul? Sekarang cucu saya tuh masuk ke kamar saya itu ranjang digoler, ditangtungkeun, kasur ditangtungkeun, camping cenah gitu. Lah batur make simut, make sarung, ieu mah kasur. Jeung ranjangna dikitukeun, kebetulan ranjangnya enteng. Luar biasa dan saya seneng. Oke, anak susah diatur, tidak pantas kita marah karena itu ciri anak kreatif. Apalagi yang membuat kita marah kepada anak? Ya? Nah, benar? Nggak bisa diam. Coba mun diam terus. Maot teu? Oke, untung tidak bisa diam. Mun cicing wae kamu beri nangkarak. Nauzubillahi min dzalik. Terus nanti membantah. Alhamdulillah. Ibu pengen anak ibu nurut ke ibu? Pengen? Pertanyaan saya, hari ibu ratu dari kerajaan mana? Meni kudu nurut segala. Balaga pisan. Anak tuh tidak minta dilahirkan. Kenapa harus jadi korban nurut ke indungna? Bener tuh? Tapi kan ada perintahnya dalam Al-Quran harus taat pada ibu. Ayat itu untuk ibu bukan untuk anak. Jadilah ibu yang hebat, mengagumkan sampai anak mudah untuk taat pada ibunya. Adek sini sayang, mama duduk di sebelah kita nyarande. Kamu seneng menisuka, kamu kalau nyarande sama mama teh, ya asik mama teh harum, enakeun meureun. Daripada adek sini sayang, ka dieu bageun. Ada apa? Mulek mama.
bau kelse. Jadilah ibu yang mengagumkan, insya Allah anak gampang untuk taat ke ibunya. Jadi kalau ingin anak taat, tanya diri sendiri, hari kita dari kerajaan mana menikudu ditaati? Raja Mandala. Dari Raja Mandala. Ya, itu. Kerajaan Mandala ya. Nah itu, jadi itu sok naudai apa-apa yang membuat kita supaya terjawab. Apa yang membuat kita marah sama anak? Ya, lalai sholat. Sholat apa? Sholat wajib yang duhur, asar, maghrib, isya atau subuh? Biasanya subuh, rada telat bangunnya. Syaratnya supaya gampang sholat subuhnya, jangan ada wifi di rumah. Beres. Karena wifi dia anteng, sampai agak lupa dia untuk tidur agak siang. Ujungnya karena tidur larut, ujungnya bangunnya juga agak telat. Sudah beres, sok naon. Apa yang membuat kita pantas marah sama anak kita? Ayat tuh. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Seharusnya tidak marah. Iya, tidak ada. Dan saya pikir perasaan saya dari sejak anak saya bayi sampai sekarang anak saya tidak pernah saya marah. Jangankan dimarah, disuruh aja nggak pernah saya nyuruh anak. Hanya satu aja, waktu pas anak saya lulus sekolah, dia bikin surat lamaran kerja ke perusahaan Korea. Saya tanya, Dek, ini apa? Lamaran, Pak. Kemana? Perusahaan Korea. Pasti diterima, pastilah. HRD-nya sahabat. Oh ya? Yakin tuh, yakin. Gede emang penghasilannya, gede lah Pak. 30 juta 6 bulan pertama. Waduh, gede dong, 30 kali 6. Lumayan lah. Iya Pak. Dia terusin. Akhirnya sambil saya peluk itu di kaleng, saya bilang sama anak saya, Bapak tuh menyekolahkan kalian bukan untuk kalian memperkaya Korea, tapi untuk membekali kalian supaya bisa menjawab semua tantangan hidup. Hanya untuk itu. Pergi aja. Akhirnya dia sobek surat lamarannya dan tidak jadi. Anak bapak jangan pernah ngelamar kerja. Anak bapak harus dilamar. Alhamdulillah anak-anak saya dilamar oleh institusi. Akhirnya dia kerja atas permintaan, bukan dia meminta. Syaratnya, caranya supaya anak dilamar kerja oleh orang lain, jadikan anak kita anak hebat, kan itu pasti dilamar. Itu jadi kenapa sekolah ini untuk bisa menyelesaikan masalah hidup gini? Punten, dalam hidup ada masalah tidak? Naon masalah? Ada? Hah? Ujian ada nggak ujian? Ada nggak masalah? 7.672 akar 7 buat anak kelas buat anak SD kelas 1 masalah bukan? Nah, belum diajarkan, belum tahu, nggak bisa jalannya. Tapi buat ahli kumpulan, profesor bidang matematika masalah bukan? Kenapa? Sudah tahu. Jadi masalah itu apa? Soal yang belum ada jawabannya itu masalah. Pernah punya masalah waktu SMA? Sampai nangis-nangis? Sekarang ingat lagi masalah itu, tertawa nggak? Kita nyengserikan kan itu. Ih gelo baheula amit-amit baheula ngarebutkeun budak hideung, amit-amit. Ya, betul kan? Sekarang nggak ada masalah. Kenapa? Karena dulu kita tidak tahu jawabannya. Sekarang kita tahu. Jadi kalau ada masalah artinya apa? Perintahnya baca, bergaul, luaskan wawasan, perbanyak teman, maka kita akan menemukan banyak jawaban. Kalau tidak bisa, kita rada susah bergaul, cari majelis-majelis, sok belajar ke majelis-majelis. Insya Allah kita akan ketemu dengan banyak jawaban. Mama, suami aku tidurnya di kolong ranjang menisiga anak kucing, masalah bukan? Dan dia tidak bisa diajak naik ranjang, masalah tuh. Masalah buat orang yang tidak kreatif. Yang kreatif menemukan jawaban, tilepan ranjangna, simpen di gudang, di kamar lesehan, udah kakolong moal. Engke suaminya datang, kamana ranjang di gudang, nah meh lesehan, udah. Terus kumaha tuh saya tidur, perem, beres kan? Nggak ada masalah. Sok naon masalah? Suami pulang, di pipi ada lipstik, masalah tuh. Nah,
Iya, lipstick siapa? Mau punya siapapun itu bukan masalah. Sudah, ambil tisu basah, kasih 7 lembar sayang, hapus. Ini pakai tanah seetik. Nah, najisnya beres kan? Kalau digaplok dia meninggal jadi masalah, nama enggak? Pembunuhan. Kalau kita marah sama dia, terus kita marah, terus kita meninggal, masalah tuh. Tahan semuanya. Kalau kita tahu jawabannya, pasti kita bisa menahan masalahnya kan itu. Enteng itu. Nafkah dari suami 100.000 sebulan cukup tuh? Nahan tuh? Cukup. Saya pernah pergi keliling ke Eropa lah ya. Ada seminar 2 hari bersama 10 teman lainnya. 11 orang kami. Di bandara saya baru ingat dompet saya ketinggalan di rumah di Bandung. Kebayangkan Bandung Cengkareng jauh. Udah. Saya nggak bawa uang. Uang saya hanya 100.000 di saku. Udah. Kata teman, kumaha tuh nyatos, saya kumaha tuh. Apa saya batalkan? Ya udah, ada tiket udah ada, semua udah ada. Asal paspor ada sama tiket ya udah. Berangkat saya sampai di sana, sudah seminar, sudah kita sisanya jalan-jalan kan. Di setiap toko saya ngelihat setiap barang ih bagus Pak Haji mau? Untuk. Nanti ke toko lagi, ih bagus Pak Haji mau? Enggak. Tanpa saya tahu dia membelikan itu buat saya. Sampai di kamar, Pak Haji tak bisa kaimpi-impi gerak. Semua ngasih itu. Ya Allah. Terus mereka rapat di satu kamar. Rupanya mereka sumbangan masing-masing $100. Kalau satu orang mereka bekalnya $1.000, diambil 100 tinggal berapa? 9. Dan itu 10 orang masing-masing ngasih $100. Kasihin ke saya dapat berapa? 1.000. Jadi bengar mana orang jeung saya teh? Cukup 100.000 pergi ke Eropa. Cukup sepanjang kitanya menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang asik, pribadi yang menenteramkan. Cukup nafkah 100.000 sebulan. Punya teman 366. Tanggal 1 mantuan Bu Ida masak. Tanggal 2 mantuan Bu Ai masak. Tanggal 3 mantuan Bu Asep masak. Pulang mantuan masak kira-kira di bahanan tuh? Di bahanan. Belum lagi di bekalan, ya kan? 360. Nanti terakhir di rumah Bu Ana. Nanti tanggal 1 Januari datang lagi ke rumah Bu Ida. Kamana wae? Sibuk ce. Aduh padahal nguriling. Cukup tuh 100.000 sebulan. Sepanjang kita kreatif, sepanjang kita baik, punya luas, punya pertemanan yang luas, tidak akan kita berkekurangan ke hartas. Dah enteng dah hidup mah tuh. Sok naon masalah? Ya? Terlalu khawatir. Sesuatu yang kita khawatirkan sudah terjadi belum? Karena belum terjadi jangan naon di pikiran eueuh gawe. Nyongke kumamun salaki urang di ditu bobogohan deh. Acan geus kapikiran. Rugi teu? Rugi udah. Doakeun ya Allah, pamipun lanceuk bobogohan deui cekek beres geus. Tidak usah dibawa pusing ya kan? Titip ya, jangan ada yang rudet ya. Rasa takut dan khawatir tuh hadirnya karena belum terjadi, udah terjadi mah beda tuh. Dulu pernah takut gak mau nikah? Alas yang dikitukeun, alas yang dikieukeun. Ari udah prung mah lain tiba heula kan gitu. Jadi banyak sekali ya sesuatu yang kita anggap masalah padahal bukan. Sok naon deui satu lagi aja masalah. Aya tuh. Ari udah gini mah hesenya ditanya teh. Ya, menggantungkan diri pada orang ya, itu yang akan menjadi masalah betul. Tapi buat apa dimenggantungkan kepada sosok yang akan meninggal, bener tuh? Sosok yang akan lemah, sosok yang akan tiada, betul? Udah, buat apa? Bergantung pada suami nggak usah, jangan. Terima nafkah dari suami, manfaatkan sebaik-baiknya, berterima kasih kepada Allah, beres. Suatu saat suami meninggal, ada nggak istri yang menjadi miskin setelah suaminya meninggal? Kecuali wanita yang menggantungkan diri pada orang lain. Bergantung saja kepada Allah, beres. Anak nakal, Ustaz saya punya anak nakal. Sok ibunya sing hebat, sing bager doakan. Tapi gimana Ustaz, anak saya nggak berubah-ubah aja, dia terus nakal Ustaz. Ibunya terus bager. Banyak gak sih anak nakal setelah ibunya meninggal jadi soleh? Ayat tuh? Banyak.
Banyak. Kenapa? Anak nakal adalah ujian bagi ibunya. Betul? Yes. Oke, sekarang berikutnya. Ada nggak dosa yang susah ditinggalkan? Cik ninggalkeun dosa naon nu hese? Gibah. Gampang atuh gibah mah tinggal heup, beres. Bener tuh. Gini, pengen tahu kenapa ada gibah? Pertama, karena temennya sakitu-kitu keneh. Jadi yang diomongin temen yang segitu aja. Kalau temennya se-Indonesia kira-kira sempat gibah mah. Oke, satu, karena temennya sedikit. Yang kedua, karena nggak ada kerja, sepakat? Gawe. Akibatnya naon nu diobrolkeun batur di betul. Tuh. Yang ketiga, kurang wawasan, kurang ilmu, kurang baca. Kalau banyak ilmu kira-kira merasa penting nggak gibah? Tuh, udah. Jadi masalah gibah membaca, luaskan pergaulan, sing lega weh, amangna beres. Itu moal gibah. Nu gibah si eta pan kunaon si eta gibah da babaturan eta hungkul, bener tuh. Sempit dia. Jadi tidak ada bahan obrolan. Hebatnya Rasul nih. Ketika sahabat beres sholat maghrib, sahabat sedang duduk-duduk saling membicarakan satu sama lain. Kata Rasulullah, hindari oleh kamu gibah. Turunlah ayat bahwa membicarakan aib orang lain sama dengan memakan bangkai ya, daging bangkai saudaranya. Akhirnya pada saat besoknya ngumpul di masjid, para sahabat tidak bisa bicara, diam semua, dauh obrolan. Akibatnya ngumpul di sekitar Rasul, ujungnya belajar dari Rasul. Ngumpul di sekitar Umar, belajar dari Umar, dari Abu Bakar, dari orang-orang pintar, mereka ngumpul. Ujungnya mereka belajar semua. Hanya satu, jangan gibah. Akibatnya para sahabat Rasul mencari ilmu. Luar biasa kan? Gara-gara kata-kata jangan gibah, Islam bisa nyebar dalam waktu 23 tahun saja. Itu luar biasa. Sok, dosa naon yang susah ditinggalkan? Syirik, musyrik. Naon penyakit hati teh? Iri, dengki, jahil, kaniaya. Kalau kita iri ngenteng gitu aja lah. Syirik ningali batur muni pantes wae si eta mah make tiung ngaca. Kunaon itu pantes urang henteu beres? Terus sing sadar. Udah nggak usah pakai rudet atuh. Dan setiap wajah beda. Ih, si teteh itu meni enakeun gitu pakai kerudung. Iya, ada wajah anak gitu. Dicobaan weh kerudung model gitu di kita. Teu pantes da wajah urang kieu. Beda iroh, beda. Itu. Enggak, tidak semuanya harus sama. Nah, model majelis gini nih pakai dress code. Belum tentu wajah yang ini cocok pakai warna itu. Bener tuh? Ih, dia mah meuni gareulis kitu make baju warna abu teh nari urang kieu. Ada maneh mah sarua beungeut jeung kain. Sarua abu-abu bisa. Ya. Jadi ya Allah. Nah ini perlu dipikir. Iri dengki ya, sirik itu dia orang yang tidak percaya kepada takdir Allah ya kan? Orang tidak percaya pada takdir Allah kira-kira beriman tidak? Tidak. Batal nggak semua rukun imannya? Batal. Hati-hati. Nah itu hadirin, jadi ini luar biasanya perintah sholat. Kemudian wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk yang sholat yang lalai dari sholatnya. Di dalam sholat minta selamat ari kalakuan picilakaeun. Di dalam sholat minta rizki tapi malesnya luar biasa. Persis seperti ibu berdiri duduk sholat di musola rumah sambil berdoa, ya Allah anugerahkan pada kami rumah tangga sakinah. Nangis. Sakinah, ya datang suaminya. Mah, kunci motor mana? Mama keur ngadoa, kumaha sih? Tuh deket TV tuh. Ambil. Sakinah. Balik deui. Deket TV mana, Mama? Eta penggantunganna ge beureum tuh katingali ti dieu. Lalaki teh meuni panon teh dijual ka peda. Tutup deh, tutupan pagerna, awas. Ulah di starter di dia gandeng. Sakinah ya. Kira-kira dikabul digaplok tak? Wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Ingin suami baik pada kita? Mau. Ingin suami memberi nafkah banyak kepada kita? Jadilah istri yang pantas suami memberi nafkah. Saya ngasih sama istri saya teh 5 juta asa kurang secantik itu masa sih hanya 5 juta 10 sudah nambah tuh. Pas sudah dikasih 10
Iya Allah menigelis pisan 10 ge asa kurang kene. Terus saya nambah, itu suami karirnya akan bagus karena istrinya enakeun. Betul? Ada banyak suami bicara, aneh setiap tanggal 1 saya ngasih nafkah sama istri saya, meni asa bahagia pisan. Aya begitu? Ada. Ada yang sebaliknya dari itu. Setiap ngasih nafkah saya mah sok jangar kasih eta teh. Sok rudet. Sok jangar si amit-amit kan gitu. Jadilah istri yang enakeun dikasih nafkah. Caranya sok sing cantik di ruang tamu. Ibu teh harus cantik, jadi temen ngobrol suami yang enakeun. Suami ngobrol motor tuturkeun urang maca tentang motor. Suami ngobrol basket tuturkeun. Suami ngobrol tentang ikan tuturkeun. Pokoknya kita harus jadi temen ngobrol yang enak. Ada kan suami ngobrol ibu nyeri beuteung. Papa ngobrol sama papa teh nyeri beuteung. Kacai heulanya, ngalewas geuleuh teh sih. Kalau perlu ngobrol sama suami teh ekspresif. Oh ya. Non lebay. Sehat bu, istri seperti itu buat suaminya sehat. Papa, Gusti, tadi papa nungudag anjing teh. Itu udah ketangkep digegel aku papa. Itu kan luar biasa itu. Ngobrol lah yang enakeun yang membuat suami nyabat. Sampai suami teh ingin segera pulang, balik ah. Nah, ngobrol heula atuh di dia. Jeung pemajikannya, istri saya ngobrolnya smart, lebih cerdas dari kalian semua. Istri saya ngobrolnya sangat luas. Wah, eta baru bener enakeun di ruang tamu jadi teman ngobrol yang bagus. Siap? Asli ya. Ekspresif ngobrolnya. Dan tetap ya, kuncinya apa? Tetap cantik di rumah. Di rumah tidak boleh asal-asalan. Make celana pondok, teu naon, asal pantas saja dan suami suka. Make kaos nu ngalek-lek, lalogor, nggak apa-apa, boleh asal suami suka. Dan harus tahu apa yang tidak disukai oleh suami. Misalnya suami tidak suka ayam Bangkok misalnya, ibu jangan pakai daster gambar ayam Bangkok. Pigeleuteun itu. Iya, nanti suami teh si amit-amit. Kunaon papa sieun dipacok. Jadilah seorang yang sangat mengerti suami saat ngobrol di ruang tamu. Iya kan? Udah, kita aja jadi teman ngobrol yang paling asik. Jangan jadi orang yang tidak mengerti tentang suami, tapi berusaha jangan minta suami mengerti tentang kita. Kita aja yang mengerti tentang suami, seperti Khadijah. Mama, kalau papa meninggal, mama mau gimana? Mama mah ke mun ngora kene aya kene rezeki, mama mah rek kawin deui da. Di rumah segede gini atunya keung juri gungkul ya amit-amit. Eta teh jeleb teu ke suami. Jeleb. Aduh. Tapi tetap bahasa suami bagus. Ya udah, mudah-mudahan mama dapat lagi nanti suami yang lebih membahagiakan dari papa. Kasep, dermawan, berseka. Terus mudah-mudahan bahagia ya mama ya. Apa kata istrinya tanpa perasaan? Amin. Tanpa perasaan dong. Ya, teh suami teh tidak berdaya. Istrinya teh nanya deh, kalau mama meninggal papa mau gimana? Ya mama meninggal mah papa ge meureun siga mama da ngurus papa mah enggak ada yang bisa. Papa mah enggak bisa ngurus sendiri, atunya meureun kawin deui. Nya ada di dinya mah urang can pae ge didoakeun pae. Jadi kacarekan urang ta eta ngobrol dengan perempuan. Ya, sok jadilah wanita yang mengerti tentang suami. Titip ya, banyak suami yang stres. Dan bersyukur bu, suami mah tara gibah. Nggak ada suami di kantor ngomongin istrinya, nggak ada. Tapi istri ngomongin suaminya di kantor banyak ya. Pas datangnya ke kantor, kakak lagi nyetandarkan motor, ada temennya juga bareng. Sia nyaho teu maneh salaki urang amit-amit kamari mah eta dina bajuna teuing amit-amit. Ada yang gitu, ada. Suami mah sekecewa apapun oleh istrinya nggak pernah ngomongin istrinya. Bahkan istri mah bisa gibah saat suami tibra gerak. Suami lagi tidur ditutup suami nate, diomongin, ayah begitu. Kalau bahagia, ya Allah nuhun, ya Allah, paling gitunya. Kalau tidak bahagia, ya kerek menitarik ya Allah. Jeung roromeun jeung lagedu. Sitara mandi sore terus mun bagala jadi jeung Kang Asep ngakieu hirup ayam. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki enggak. Kalau bahagia, nuhun ya Allah dapat yang kayak gini. Enggak.
Kalau sedang sedih paling 4 kata. Hirup kene, ini 4 kata saja. Laki-laki tidak pernah gibah. Nah itu tolong bahagiakan mereka karena mereka sulit untuk curhat, betul? Laki-laki lebih pendek umurnya. Ibu-ibu mapan di rumah bangun tidur, masak, udah beres sholat segala macam, masak. Ke kamar anak, ke kamar depan, keluar, terus buru beres-beres jam 12 kan. Beres. Can kaimah Bu Ai ngomongkeun Pak RW belenyeng deh. Eta tap ibu-ibu mah kan gitu. Bapak-bapak mantu. Bapak-bapak mah cepet pendek umurnya. Di kantor, di rumah duduk, pergi ke kantor duduk, di kantor duduk, pulang kantor duduk, sampai rumah duduk maut tuh bapak-bapak. Iya kan? Rumah 2 lantai, siapa yang paling sering naik ke atas? Ibu bapak? Ibu. Ibu mah turun naik, bapak mah cici gue. Dan dia betah duduk ya kan, diam. Mata wajar pondok umurnya. Sok bahagiakan dia dengan obrolan yang baik. Pendek umurnya mau panjang-panjang insya Allah. Tenang, weng kayak gimana rawat dah. Ibu punya masalah yang rumit dengan suami, jangan pusing, kalem, kayak mawat beres. Bener tuh, udah. Cantik di ruang tamu, kemudian cantik di ruang makan. Sok singgelis pada saat makan teh temenin bapak. Ibu satu-satunya master chef yang terbaik untuk bapak. Sampai bapak tidak memilih makan di restoran, mending istri saya kan pernah ngajak, Pak, makannya di itu tuh ada cenai restoran bagus enak. Enggak, masakan Umi geus juara geus apes jadi. Betul, akhirnya dia masak. Dan dia nggak pernah kecewa. Udah. Eta pernah. Saya tuh orangnya nggak romantis. Sangat tidak romantis Dudi Mutakin teh. Pernah itu kami jalan pagi di Gasibu. Nguriling di Gasibu gitu. Kata istri saya tuh, "Papa cepeng-cepeng, bah, cepeng-cepeng. Umi cepet bapak kagusur, bapak cepet Umi kagusur geus lepas tangan." Akhirnya enggak apa cepeng-cepeng, baru itu saya ngutruk saya teh. Gitu-gitu we. Kebetulan di depan ada contoh orang yang pegangan tangan. Apa kata istri saya? Tuh itu pak cepeng-cepeng, nari bapak meni alim. Jangan aya contoh di lah. Udah kan? Akhirnya susul, saya bilang sama istri saya, susul, disusul Ibu. Setelah disusul teh ternyata mereka tunanetra. Akhirnya saya bilang sama istri saya, hoyong, tonton, ya udah, jalan. Saya tidak romantis, tapi saya dapat perlakuan paling romantis kemarin pas umur saya masuk ke usia ini 42. 42, umur saya 42. Pas saya masuk, pas masuk ke usia 42, maksud saya usianya kepala 42, 4 tambah 2. Nah, pas masuk usia ini, kan dulu sebelum COVID, waktu masih Pak Aher, istri saya teh kursus, kan zaman Pak Aher ada wacana bikin banyak kopi ya, kebun kopi lah. Nah, istri saya tuh belajar ini barista, kursus. Itu kan mahal kursus barista, Bu. Mahal pisan. Udah kursus barista, buat apa Mi? Pengen tahu ya. Udah gitu teh beli mesin espresso, mesin besar, mesin kopi. Ya Allah, Umi eta teh puluhan juta gitu jangan ente Pak pengen tahu. Udah, saya pikir mau dibikinin kopi istimewa. Ternyata anggar kopi nama nu kamari. Tidak berubah. Udah, daripada masalah saya tidak nanya tos. Teu penasaran, antepkeun. Pas masuk usia ini, dia beli dari sini nih, IKEA sini. Udah beli dari IKEA, beli apa? Kursi, meja, kursi 2, meja 1. Pak pangmukakeun dia pas settingkeun, di set aja sama saya. Gening kursi sama meja disimpan aja di belakang di dekat kolam ikan. Dah. Bapak duduk, tunggu. Pergi dia. Sebentar aja sih. Terus datang deh. Pas datang bawa 2 cangkir, apa Mi itu? Hot cappuccino. Oh, dari mana beli? Udah, kita minum di sini berdua. Anggapnya di kafe Pak. Siap, minum. Ya Allah ya Robbana, eta kopina enak pisan. Saya tuh ngopi dari sejak umur 2 bulan. Iya, batur nyusu saya ngopi. Orang pakai botol putih kan, susu. Saya mah kopi karena pernah step. Ngopi jadi kopi badan saya mah. Tara di susuan jadi ninggalin nyusu teh sok rudet. Nya pengen dah orang tara kan gitu. Naon maksudnya? Gitu. Nah jadi udah weh.
Itu kopi enak pisan, sampai saya ngomong sama istri saya, Mi, di mana ya meserna? Udah minum aja. Nomor teleponnya umat WhatsApp kan? Iya, udah sok. Telepon aja. Dia nge-WhatsApp nomor teleponnya. Rupanya nomor telepon dia kalau pesan kopi pesan ke sini. Iya mah tuh nomor telepon Umi. Bapak ingat kan itu? Naon? Umi kursus barista. Langsung keinget kan? Tah. Nya eta teh jang naon mi kanggo naon eta teh? Teu kanggo naon. Terus maksudnya kursus barista untuk apa? Untuk hari ini, Pak. Untuk Bapak hari ini dan seterusnya. Kopi Umi yang ini. Kubrag tuh sih. Kurang untung tekan gubrak kabalong ya. Mun kabalong dikecerokan koi kan bahaya. Itu luar biasa. Saat yang tidak pernah bisa saya lupakan, itu romantisnya luar biasa. Untung keumuran, coba dia kursus belum sempat dia menyajikan kopi itu sama saya, terus saya meninggal, menyesal menurutnya. Untung keumuran. Sekarang saya selalu dapat kopi indah, kopi enak itu di rumah. Sudah tidak ada kafe cantik di ruang makan. Tah eta. Dulu di awal rumah tangga, pagi-pagi ceplok endog, sore-sore endog ceplok, bulak-balik. Untung itu terciak-ciakan, udah ceplok endog ceplok gitu. Dan untung saya suka aja. Kata bapak dulu, bapak saya, jangan pernah protes terhadap masakan istri apapun. Jangan pernah bicara asin teing, amis teing, lada teing, nggak usah, makan saja, insya Allah berkah. Udah. Istri saya masak naon kayak dinikmati. Kumapa raos, rupanya dia nyobain sendiri. Sudah gitu. Dia sadar sendiri kan nggak enaknya. Udah saya mah bilang enak aja. Tanpa harus merendahkan dia. Alhamdulillah sekarang masakan dia sudah bisa bikin gulai kambing non kolesterol. Kumaha eta? Gulai nasa mangkok ageng, kambingna dituntun. Itu. Gulai kambing non kolesterol. Udah enak aja, udah aman. Bahkan setelah usia gini kan usia waspada terhadap masakan ya. Ini kita juga harus beli bukunya di manalah toko-toko buku menu sehat. Kalau suami kolesterol apa saja yang boleh dimakan. Nggak usah ngobrol, masakan gitu. Kalau suami diabetes, nggak usah ngobrol. Papa teh diabetes ya, papa teh nggak boleh ini, nggak boleh. Ulah, jangan penjarakan suami dengan kata-kata kita. Masak aja yang sampai suami boleh makan apa aja. Bebas merdeka, mangga dileg-leg jeung mejana, aman kan? Daripada sok dikit-dikit kolesterol eta gula suami teh Allah terus aing dahar naon. Kan riweuh nya geus kenyotan we senok, bahaya. Jangan, merdekakan dia di rumah dengan cantiknya kita di ruang makan. Insya Allah enakeun geurang nganafkahan istri model gitu teh. Terus cantik di tempat istirahat, di tempat tidur. Kalau suami suka motor, jangan pakai spray gambar anak hayam teh non sih. Karo neng bulet teh. Tweety. Mun ucing Hello Kitty, ya. Tweetina urang dieu deui eta mah Tweety Nurhayati. Eta suami teh bangun tidur yang digembrong anak hayam bener disakit. Jadi tidur, kalau suami suka motor tidur pesen spray gambar bengkel. Oh, betah mah. Betah. Bu, ya asal di bengkel ya resepnya. Terus bikin daster gambar onderdil. Di kuriling mah. Cik, ieu naonna. Oh, segala rupanya ieu mah setang, ieu mah sepion. Terus di kuriling kan itu. Cik di jerona aya naon. Halah geuning nu kitu, tutupan deui. Indah meureunnya. Itu jadi usahakan dia bahagia saat duduk ngobrol, saat makan, saat tidur. Ibu pakai daster. Ada loh laki-laki yang bangun tidur langsung jangar, ya kan? Disangkanya kolesterol. Padahal jam 3 subuh nyuksruk dikelek ibu, kelebihan zat asam. Mulek. Aya nu gitu. Mual ngaku mual tapi aya. Dan suami nggak pernah ngomong, "Mama ih meni mulek," nggak pernah. Udah weh. Harus pakai parfum, tidur teh harus wangi, kudu seungit. Siapkan parfum 7 macam. Ini parfum Senin, Selasa, Rebo, Kamis, sing anger. Sampai suami teh bilang, "Mama ini teh malam Selasa ya?" "Iya." "Oh, berarti besok kerja di anu." Beresnya itu. Sampai suaminya teh, kan ada istilah malam Jumat itu malam ibadah cenanya. Sampai istrinya teh udah kangen sama suaminya, pakai parfum Kemis.
Amah, ini teh malam Jumat ya? Iya Pak. Ibadah we mereka teh. Pas bangun, nah mah Senin. Kan beres. Ungkapkan dengan parfum. Setuju? Ungkapkan rindu dan cinta kita dengan parfum. Itu yang disebut parfum setiap hari untuk mengungkapkan rasa setiap hari. Ini penting. Ya, kartosnya sok singgelis di ruang tamu. Ini soalnya usia-usia yang umur-umur disakiti ini teh. Benar. Dari hasil survei saya, entah eta maksudnya. Dari hasil survei saya, siapa wanita yang disakiti? Yang cantik pasti. Nu aneh nate nu teu geulis mah teu dinya nyeri teh. Duka teu dinya nyeri. Sebab yang konsultasi kepada saya garelis. Mungkin karena yang cantik itu yang disakiti. Ari yang tidak cantik meureun teu ngaku atau memang tidak disakiti. Jadi kalau usianya rata-rata antara usia 35-45 itu usia disakiti. Kalau ibu disakiti, bersyukurlah cing cirining ibu gelis gitu aja, ya kan? Dan mun teu gelis mah moal dinya nyeri. Aslina bu saya nggak ngerti. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak disakiti? Yang cantik tadi. Terus hiduplah karena Allah semuanya. Insya Allah kita tidak akan sakit hati. Ustadz, suami saya pacaran lagi. Ya sudah, kalau suami pacaran lagi, perbaiki sholat suami, wudunya. Nggak usah, bapak mana bobogohan sianya, ente kudu. Wudunya diperbaiki. Pak wudu teh gini pak, lakukan dia mecek ustad. Nah, membersihkan tangan ya Allah, ampuni dosa tangan saya, ampuni mulut saya, ampuni sombong wajah saya, ampuni angkuh pikiran saya, ampuni telinga saya yang sering salah mendengar, dan seterusnya. Tak itu pak wudu teh. Sudah beres wudunya, perbaiki sholatnya on time. Bapak sholat di masjid pak. Caranya supaya suami sholat di masjid gimana caranya? Jangan ada sajadah di rumah. Gana, mama mana sajadah? Tahu? Ke mana? Diwakafkan ke masjid. Terus orang sholat ke masjid pan jauh, karena sepeda, pakai motor, olahraga, jalan kaki beres. Karena ada sajadah, jadi we sarolat di rumah. Nanti kalau umroh, haji, jangan bawa oleh-oleh sajadah ya, karena membuat banyak suami tidak sholat di masjid. Itu perbaiki ya sholat di masjid. Atau bu, ketika suami selingkuh, omat titip, ibu jangan marah. Jangan pernah marahi suami. Biasa ya, cool. Biasa we. Mama kenapa? Mama nggak marah, papa bobogohan deh. Mangga we, papa kan neraka jeung si itu. Mama mereka surga jeung barudak. Beres. Udah, gitu aja. Udah gitu udah aman. Dan jangan marah. Catat. Ibu yang dizolimi menahan marah, doanya diijabah. Kartos, udah mending diijabah lah daripada didengar sama suami, mending didengar oleh Allah. Dan pada saat suami seperti itu, catat, dekatkan diri kita kepada Allah. Sudah dekat dengan Allah, baru kita minta kepada Allah, ya Allah, cekek. Udah aman. Terus suami teh datang ke kunon papa asa katekek. Ibu teh senyum, doa yang diijabah. Asli bu, dikabul bu. Dan ketika suami seperti itu, doakan yang baik-baik saja, karena suami kita bapaknya anak kita. Betul? Betul. Baik, ada yang ditanyakan enggak? Halo. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. PR ya Ustadz, bunda-bunda ini katanya umur-umur tersakiti, mudah-mudahan kita mah cantik tapi tidak disakiti ya. Amin ya. Tak serius Ustadz gitu. Mudah-mudahan Allah sangat sayang sehingga begini, cintai Allah, maka semua yang kita cintai akan dijaga oleh Allah untuk kita. Amin. Ya. Baik, mungkin 2 penanya aja yang pada hari ini. Oke, satu. Bunda, satu lagi. Siapa yang mau nanya? Satu lagi. Yang tidak nanya teh teu mikir teh. Baik Bu, pertanyaannya langsung 2 Ustadz ya nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Bade Naros. Yes, ku bahasa Sunda. Yes. Kan upami ada masalah suami istri, hoyong solusinya ke Ustadz supaya kalau ada pertengkaran antara suami dan istri tidak abang balerkeun kang kali Ustadz kumaha cara nah panten di pas
pasian tipsna ke Ustaz. Hatur nuhun. Mangga langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustaz, saya pernah baca ada kata-kata suami itu zolim sama istri, dan kalau istri itu banyaknya berdosa sama suami. Maksudnya itu seperti apa? Bukankah zolim juga dosa? Makasih. Zolim itu menggelapkan, moeken, gelap. Jadi ketika suami zolim sama istri, biasanya istri suka gelap hati ya. Akhirnya sebulang bentor lah ya. Jadi salah melangkah, salah ngambil keputusan. Sementara dosa itu tidak menggelapkan, geningan istri ngelawan sama suami, suami mantang we kerja, ya kan tidak jadi poeken gitu kan. Nah seperti itu. Karena itu tolong Bu, selalu berikan jalan terang kepada suami dalam melangkah. Gimana caranya? Ibu sing ikhlas Bu menghadapi apapun titipnya. Ikhlas tuh seperti ini nih, bola lampu, ada kawat fijar itu nuraninya, cahaya itu ikhlasnya. Makin kuat nuraninya, makin terang cahayanya, maka dia akan makin mudah menemukan jalan. Supaya suami selalu menemukan jalan dalam mengambil keputusan itu dengan benar, ibu jadilah sahabat satu-satunya untuk suami yang paling ikhlas. Karena ibu yang paling ikhlas akan membuat suami terang dalam berjalan melangkah. Saya ingat sekali nasihat bapak saya, bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Bagaimana caranya suami kita supaya tidak tersesat? Ibunya harus ikhlas. Bagaimana caranya suami supaya tidak tersesat ke wanita lain? Ibunya sing ikhlas. Saya yakin balik lagi, istri saya pernah meminta saya untuk menikah. Ketika istri saya meminta saya untuk menikah lagi, kelihatan sekali dia makin bercahaya. Keikhlasan kan? Saya buktikan betul-betul dia bercahaya bahwa kanu poek hurung. Pokoknya itu teh cika-cika. Jadi terang. Dia yang ikhlas membuat saya tidak salah dalam melangkah gitu loh. Ya. Jadi zolim itu menggelapkan, kebalikan daripada zolim ikhlas. Sok ikhlaskan saja kita supaya suami tidak tersesat. Apapun dimarah sama suami ikhlas, disalahkan sama suami ikhlas. Nuhun. Kalau kita dianggap salah oleh suami, nerima nggak? Padahal kita tidak salah. Nuhun ya Allah, dia begitu sayang sama saya sehingga dia tidak ingin saya salah. Beres? Beres tuh? Udah. Jawaban ke yang pertama tadi ya. Gimana caranya kalau punya masalah supaya itu ngabang balerkan kepada ke anak kemana? Gampang kok. Ibu titip ya Bu, khusus yang hadir di sinilah, terserah dengan jutaan ibu yang lainnya. Ibu mah iya aja lah kata suami. Cik gampang taat, gampang ngelawan. Gampang nan? Gampang taat, gampang ngelawan. Taat ngelawan. Taat. Ngelawan mah capek. Mama, tidurnya pakai helm. Naon maksudnya? Bisi tidak gor. Tara, bisi lah Bu. Tara. Helm songunono dasar lelaki meni otoriter pisan. Tidur. Kira-kira tidurnya nyenyak tidak? Bangun tidur masih ambak. Bahkan ketika bikin air minum pun masih marah. Tuh uyup pakai helm. Begitu ber. Coba kalau taat. Mama tidur pakai helm. Pakai aja helm. Tidur aja nyenyak aja. Ya kan? Tidur pas suami nyenyak buka lagi. Kalau seandainya kita terlanjur nyenyak ya udah. Masalah tidur nyenyak pakai helm? Enggak, aman. Udah tidur nyenyak pakai helm, gempa bumi rubuh, salamet. Salamet, salaki, pae, beres. Bener tuh. Taat lebih mudah daripada ngelawan. Sepakat ya? Udah. Jadi gimana caranya supaya tidak ada pertengkaran? Dua hal yang harus kita hindarkan. Hindarkan berbicara tentang uang. Banyak yang bertengkar gara-gara ngobrol duit. Pertanyaannya, duit udah ngasih apa buat kita? Enggak kan? Enggak pernah ngasih apa-apa kan? Udah, jangan bicarakan uang. Yang kedua, yaitu iya aja sama suami mah papa rek mancing mah enggak terus nggak usah mancing wes ya nyawa teh jelema nguseup mah tara maju. Oh ada mun maju nggak kejebur nyawa teh terusnya garelut beres mah moal beres mama rek mancing mah enggak. Nah,
mangga aja. Suami pulang malam, bukakeun pantau, udah. Suami pulang menjelang subuh, marah jangan. Nuhun sayang, jadi mama jadi bisa tahajud dibangunin. Nuhun. Beres? Ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ibadah yang paling susah untuk dilakukan apa? Nggak ada, gampang. Tahajud gampang tuh. Gampang, bangun, wudhu, sholat, beres. Kan itu? Sok nanu hese. Sodako hese tuh. Itu gampang, aya kenceleng sodako beres. Ada orang kerung bere duit, beres geus teh hese. Iya, tok non. Apa? Jadi tinggal taat sama suami udah. Apa tipsnya? Jangan bicara uang dan taat saja. Udah. Titip ya sama suami, iya aja. Nanti kalau disalahin sama suami, titip. Dengarkan dan jangan tatap matanya. Iya Pak, tapi komentari. Insya Allah Pak, insya Allah. Doain mama bisa makin benar. Gitu. Kenapa ada KDRT? Da kekeh atuh geus dibejaan kitu, kekeh. Hese ngabejana tungtungna bahasa yang bisa memberitahu istri apa? Tangan plak. Itu. Baru setelah ditampar diam istri kan itu. Nah, sebelum ditampar kita sudah harus paham. Artinya insya Allah nggak akan ada masalah. Dan salah sih suaminya yang itu, coba yang ini. Iya kan, lain masalah. Nama apa? Masalahnya saya paling tidak suka kalau istri saya tidak paham. Karena saya tidak suka dia tidak paham, saya cukup ngasih tugas saja. Nih baca gerak buku ini. Baca gerak buku. Kalau saya misalnya punya keinginan, jangan membantah sama suami. Nih iya buku menerangin tentang hadis ini, saya cari buku, dinasehatinya dengan buku. Kebetulan istri saya suka membaca, udah. Dan dia tidak merasa dinasehati, tahu-tahu berubah aja jadi baik gitu tah. Seperti itu bedanya ya saya dengan yang lain meren. Tapi yang jelas taat, sudah taat saja. Tapi Ustadz mau gimana mau taat sama suami Ustadz? Kahoyong nate sok nu lain-lain. Apa sih yang paling aneh keinginan suami yang sampai kita susah untuk taat? Cik naon? Apa keinginan suami yang aneh-aneh yang membuat kita susah untuk taat? Mama tidur pakai bikini, siap, asal papa pakai mangkini, beres kan? Bibi jeung mamang, beres. Sok naon sok? Apa yang susah? Ya? Ya? Iya nyuruh, gampang tuh. Nyuruh apa yang paling susah? Masak tinggal masak. Mah sanggup goreng. Mama asin teuing, tambahan gula. Mama meni asin manis, nano beres. Nggak usah harus rudet lah, dibuat enteng semuanya. Sok nyuruh non tengah malam ya, malam-malam orang ketunduh, mah mie goreng, bikin teu hese. Tapi dah tunduknya atau saya lillah aja lillah, gampang kok, insya Allah. Maksudnya? Jadi kan kalau istri mah menghandle anak, waktu apapun itu untuk suami aja. Kalau suami diminta bisnis susah. Nggak ada waktu untuk istri. Ya Allah, alhamdulillah. Dosa saya engkau tebus dengan cueknya suami kepada saya. Insya Allah semua amanah darimu akan saya handle sebaik-baiknya. Beres? Aman. Aman. Mending diampuni, mending diperlaku. Mending diampuni, mending suami baik. Oke, kalau pilihan mending suami baik, mending diampuni. Diampuni aja bisi maut. Udah suami baik mengadon kita, membuat kita ngejengkang. Udah suami baik, udah baik, kita teh udah nyaman, maut teh ngagubrak tuh orang. Udah biasa aja lah. Justru mungkin dengan suami yang rajin nyuruh masak, hayonya udah nyuruh masak, bahagia nggak saat suami meninggal? Akhirnya maut, alhamdulillah kan gitu mer. Udah nggak usah jadi pusing ya. Sok naon ya, apa yang membuat kita pusing oleh suami apa? Nya naon eta teh naon rudetna naon? Iya betul rudetna naon? Misalnya suami misalnya rudet di kantorna kan jadi rudet ke urangna gitunya.
Pertanyaannya, ibu pernah nggak ngaruh rudet suami saat PMS? Saat premenstrual syndrome ya, saat perempuan menjadi singa. Rudet tuh. Hei, ketahuilah kami rudet rutin setiap bulan. Rutin, bayangkan tuh. 7 hari rudet. Bener tuh. Nah, ibu baru di rudet, sok itu meni rudet. Jadi sebetulnya siapa yang rudet? Kalimatnya begini, biarkan keburukan dia tidak usah kita rubah jadi baik. Kita akan memanfaatkan semua keburukan dia untuk membangun kemuliaan kita. Setuju? Gitu. Keburukan dia adalah guru yang membuat kita mulia. Rudetnya salaki membuat kita jagoan, bener? Udah. Naon ka saya perudet geus nangkuban di baskom beres. Ame tong katingali. Baik hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita semua di jalan yang tetap benar dalam hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan suatu saat umat Islam bisa kembali berkibar memimpin dunia ini. Karena sudah jelas di Amerika sekarang sudah mulai. Teman saya kebetulan pengurus masjid di salah satu masjid di New York. Dan dia bilang setiap hari Ustadz ada 10-15 orang masuk Islam. Setiap hari setelah kejadian Los Angeles itu, betul-betul Allah membuktikan bahwa dirinya ada. Betul-betul Allah juga membuktikan bahwa doa orang yang terzolimi itu diijabah. Betul-betul Allah membuktikan bahwa tidak ada adidaya di muka bumi ini, kan itu ya. Kesombongan Trump itu dibalas oleh doa anak kecil. Ketika Trump bicara, aku akan bikin Gaza sebagai neraka, ada anak kecil juga yang berteriak, kami tidak punya senjata ya Allah, hanya senjata darimu yang kami harapkan. Satu hari dari situ terbakarlah Los Angeles. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Doa satu anak yang terzolimi. Itu luar biasa. Jadi kalau ke depan ibu dizolimi, tahan marah seperti anak-anak Gaza. Kalau ibu masih rudet, masih kesal, bandingkan dengan kesalnya orang Gaza. Seimbang tuh. Mana yang lebih rudet, orang Gaza atau kita? Orang masa kia itu dibandingkan dengan orang-orang Gaza. Jadi doa orang-orang Gaza diijabah oleh Allah itu luar biasa sampai semuanya luluh lantah ya. Akhirnya terjadilah gencatan senjata. Yang gencatan senjata itu semua syaratnya dari pihak Palestina, tidak dari pihak lawan. Itu kan artinya kekalahan, itu kekalahan lawan setelah sekian ratus hari mereka melawan penjajah Yahudi itu. Masya Allah. Baik, itu saja. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ya, karena doa di perjalanan insya Allah diijabah. Tolong doakan saya ikhlas, saya sehat. Juga mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh-solehah ya Bu ya. Ibu ingin anak ibu dirawat oleh Allah? Serius ya? Berikan sedikit waktu untuk Allah, maka Allah akan rawat anak-anak kita. Ada pengajian ikut, jangan karena sekolah aja, di rumah ya ada pengajian ikut, ada apa, pokoknya berbuatlah untuk Allah ya. Ada uang sedikit dalam setiap minggu atau setiap bulannya, meskipun hanya 100 rupiah, sodakohkan. Saya berbuat untuk Allah, insya Allah anak-anak kita dijaga oleh Allah, insya Allah. Ini pengalaman banyak orang. Mudah-mudahan Allah ridho. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.